Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Zikren, Agustin Putra Widi, bisa dipanggil Dava. NIM saya 1010924332. Tujuan saya membuat video ini akan menjelaskan apa saja yang saya dapat selama satu semester untuk materi matematika di skrip. Oke, yang pertama dasar himpunan. Himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Cara penyajian himpunan itu ada empat, adalah enumerasi, simbol-simbol baku, notasi bentuk himpunan, dan diagram Venn. Oke, lanjut. Enumerasi. Contoh, himpunan empat bilangan asli pertama. A sama dengan 1,2,3,4. Oke, yang kedua, himpunan 5 bilangan genap posisi pertama. B sama dengan 4,6,8,10. C sama dengan kucing A, Amir, 10,40. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh singkat untuk enumerasi. Oke, kita lanjut yang simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, N himpunan bilangan alami, Z himpunan bilangan bulat, I himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Oke, lanjut. Diagram Venn. Ini adalah contoh dari diagram Venn. Misalkan U sama dengan 1,2,7,8. A sama dengan 1,2,3,5 dan B 2,5,6,8. Ini adalah bentuk dari diagram Venn dari contoh berikut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan. A. Irisan, B. Gabungan, C. Komplement, D. Selisih, E. Beda setangkup, dan F. Perkalian Kartesian. Oke, jadi ini adalah merupakan contoh dari irisan. Ini adalah gabungan. Dan ini contohnya. Dan ini komplement. Selanjutnya ada selisih, beda selangkup. Ini merupakan contoh-contoh dari eh, materi yang kedua. Dan ini adalah yang Cartesian produk. Perkalian Cartesian. Ini bukan contoh-contoh dari materi yang kedua. Oke, kita lanjut yang ketiga. Diagram Venn dan prinsip inklusi-eklusi. Nah, ini seperti yang saya bicarakan sebelumnya, yang ini adalah diagram Venn. Ini adalah contoh diagram Venn. Oke, Oke, jadi untuk materi yang ketiga agak singkat ya. Kita lanjut saja yang keempat. Relasi dan diagram Hash. Relasi binar R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A, X, B. A, R, B adalah notasi untuk A, B, R. Yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A, R, B adalah notasi untuk A, B, R. Yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil rank dari R. Ini merupakan contoh dari dari relasi dan diagram. Nice. Ini merupakan diagram hash, diagram yang memuat informasi yang diperlukan untuk menemukan suatu pengurutan parsial R. Diagram hash dikonstruksi dengan prosedur berikut. Satu, gambarkan di graf untuk relasi R. Dua, hapus semua loop. Tiga, hapus semua sisi yang dijadikan sisi sifat transitif. Empat, atur setiap sisi sehingga vertex awal berada di bawah vertex akhir. Dan lima, hapus semua panah pada sisi. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu fungsi. Fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B.
Berarti bahwa jika A, B, F dan A, C dan F, maka B sama dengan C. Fungsi satu ke satu atau one to one. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak elemen A yang bayangkan ada dua himpunan memiliki sama. Fungsi pada onto. Fungsi F dikatakan dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, ini adalah contoh dari fungsi satu ke satu. Dan ini merupakan contoh-contoh dari, nah ini fungsi-fungsi contoh merupakan contoh. Jadi kita lanjut. Fungsi berkoresponden satu ke satu. Fungsi F dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi jika ia fungsi ke satu dan juga fungsi pada untuk inverse dari fungsi. Jika F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F strip 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F strip 1 dalam kurung B sama dengan A jika F dalam kurung B sama dengan B. Ini adalah contoh, salah satu contoh relasi F sama dengan 1, U, 2, W dalam kurung 3, V dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B, U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Balikan fungsi F adalah F strip 1 sama dengan dalam kurung U, 1, dalam kurung W, 2, dalam kurung V, 3. Jadi F adalah fungsi invertible. Ini merupakan contoh. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu permutasi. Definisi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan, jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Urutan kedua dipilih dari n strip 1 objek. Urutan ketiga dipilih dari n strip 2 objek. Urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut kaidah, perkalian permutasi dari n objek adalah n dalam kurung n strip 1 dalam kurung n strip 2 dalam kurung 2 dalam kurung 1 sama dengan n. Ini adalah contoh eh, dari permutasi, ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Penyesuaian cara 1 dalam kurung 5 dalam kurung 4 dalam kurung 3 dalam kurung 2 dalam kurung 1 sama dengan 120 buah kata cara. Ini adalah salah satu dari contoh permutasi. Ini adalah rumus dari permutasi, yaitu P dalam kurung N, R. Sama dengan, ya ini rumusnya. Definisi. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen. Dengan R kurang dari N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Oke, kita lanjut untuk materi yang ketujuh. Permutasi, kombinasi dan permutasi bentuk umum. Permutasi dengan pengulangan. Baiknya permutasi dari n objek dari n1 yang sama, n2 yang sama adalah ini. Ini bukan contoh, salah satu contoh. Jadi lanjut dengan kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama dan ada tiga buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak satu bola. Jumlah cara masukkan bola ke dalam kotak. Nah, ini adalah cara untuk masukkan bola, cara menghitung dari kombinasi tersebut.
Kita lanjut dengan definisi. Kombinasi R elemen dari N elemen atau C dalam kurung N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R. Elemen yang diambil dari N buah elemen. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-8. Dasar graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Definisi graf. Graf graf G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tiga kosong dari simpul-simpul. E himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Oke, ini adalah contoh dari graf. Jadi jenis graf. Jelaskan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Ini adalah merupakan contoh dari graf sederhana. Kita lanjut. Graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ini adalah dua contoh dari graf tidak sederhana. Jadi kita lanjut dengan nomor 9, graf. Beberapa graf sederhana khusus, yaitu A, graf lengkap, B, graf lingkaran, C, graf teratur, dan D, graf partit. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpul yang mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah ini. Ini merupakan graf lengkap. Contoh dari graf lengkap. Oke, kita lanjut. Graf lingkaran adalah graf yang sederhana yang setiap simpul yang berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Kita lanjut. Graf teratur. Graf yang setiap simpul yang mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR-2. Oke, yang terakhir yaitu graf partida. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua, himpunan bagian V dan V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simbol di V1 ke sebuah simbol di V2 disebut graf bipartit dengan dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Oke, kita lanjut graf Euler, Euler, dan Hamilton. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Ini merupakan contoh dari eh, graf Euler. Oke. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di eh, dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui setiap simpul dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal dalam kurung sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Ini merupakan contoh dari Hamilton. Lanjut. Lintasan dan sirkuit Hamilton atau Euler. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler di sirkuit Hamilton sekaligus mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton. Mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton, mengandung lintasan Euler maupun lintasan Hamilton, tidak mengandung lintasan Euler namun mengandung sirkuit Hamilton, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari lintasan dan sirkuit Hamilton atau Euler. Oke, lanjut yang ke-11, penerapan graf. Beberapa aplikasi graf. A. Lintasan terpendek. Graf berbobot, lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi, satu menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Dua, menentukan waktu singkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer.
Lintasan terpendek. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain lintasan terpendek antara dua buah simbol tertentu. Lintasan terpendek antara semua pasangan simbol, lintasan terpendek dari simbol tertentu ke simbol yang lain, lintasan terpendek antara dua buah simbol yang melalui beberapa simbol tertentu. Di dalam kuliah ini kita memilih jenis persoalan tiga. Lintasan terpendek. Uraian persoalan. Diberikan graf berbobot G sama dengan dalam kurung V, E dan sebuah simbol A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simbol lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Oke, yang ke-12. Dari yang ke-12. Pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Hutan. Kumpulan pohon yang saling lepas. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pertanyaan di bawah ini adalah ekuivalen. Satu, G adalah pohon. Dua, setiap pasang simbol dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Tiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N strip satu buah sisi. Empat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N strip satu buah sisi. 5, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. 6, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diberlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Oke. Dalam materi yang ke-13. Oke, mohon maaf sebentar. Baik, kita lanjut. Materi yang ke-13. Pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah sebuah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini adalah contoh dari pohon merentang. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Aplikasi pohon merentang. Satu, jalan-jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Dua, perutaan pesan pada jaringan komputer. Pohon rentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Algoritma Prim. Langkah 1, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah 2, pilih sisi dalam kurung U, V yang mempunyai bobot minimum yang persisten dengan simbol di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan dalam kurung U, V ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Lanjut. Algoritma Kruskal. Langkah 0, sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobot yang mohon maaf, bobot bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah 1, T masih kosong. Langkah 2, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T, tambahkan U, V ke dalam T. Langkah 3, ulangi sebanyak N kurang satu kali. Oke, materi yang terakhir yaitu materi yang ke-14, movement dan penelusuran pohon. Terapan pohon binar, pohon pencarian binar. Kita lanjut. Penelusuran pohon binar. Ini kita ambil salah satu penelusuran pohon binar yaitu periode R, T1, T2. Kunjungi R, kunjungi T1 secara periode, kunjungi T2 secara periode. Baik, eh, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.